Seiring dengan semakin kuatnya arus penyebaran Islam di Barat, Miller terdorong untuk mendalami Al-Quran dengan tujuan mencari-cari kesalahannya dan membuktikan ketidakotentikan Al-Quran sekaligus mengangkat derajat orang Kristen di hadapan umat Islam. Dia berpikir bahwa Al-Quran sangat ketinggalan zaman. Ini menurut pandangan orang-orang seperti dia itu tadi, dan tidak hanya Jerry Miller saja yang punya pandangan semacam itu. Ya, namun semakin serius dia mendalami Al-Quran, dia malah menemukan semakin banyak kebenaran yang membuatnya terkesima. Dia pun menyadari bahwa Al-Quran ternyata membahas berbagai masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalam kitab suci agama lain. Ya, dia semakin terkejut ketika membaca surat An-Nisa 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Di sini Miller sudah mulai merefleksikan tentang apa yang ada dalam kitab suci yang dia yakini diri. Ya. Nah, selanjutnya ketika dia membaca surat Al-Anbiya 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Ya, artinya ya, cukup jelas ya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, ayat ini membuatnya semakin tercengang dengan kandungan Al-Quran, sebab ayat ini berbicara tentang proses penciptaan alam semesta. Hal itu tidak mungkin bisa ditemukan dalam kitab suci agama Kristen. Sangat luar biasa. Bahkan kemudian para mufassir sendiri juga menyimpulkan dari Al-Anbiya ayat 30 ini. Inilah salah satu bukti kemukjizatan Muhammad dan kebenaran wahyu yang beliau terima. Mana mungkin Nabi Muhammad yang mengembangkan dakwahnya pada abad ke-7 sudah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Apa mungkin Muhammad menerima itu dari para filosof Yunani? Tidak mungkin. Memang sebelum Nabi Muhammad ada teori yang pernah dikemukakan oleh Pythagoras tentang api sentral. Nah, kemudian apa? Di sini terjadi api sentral ini adalah kumpulan dari triliunan atom-atom yang saling berinteraksi, dan kemudian terjadi perputaran yang terus-menerus, dan kemudian di sini terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Apakah mungkin pada waktu itu Nabi Muhammad pernah berinteraksi dengan orang-orang yang memahami konsepnya Pythagoras? Tidak. Maka disinilah pentingnya makna an-nabiyul ummiyu, nabi yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, dan ini. Kemudian Al-Quran yang berbahasa Arab murni, bahasa Arab yang sangat tinggi kualitasnya. Tidak mungkin ada intervensi dari pihak luar, non-Arab, ajam, orang-orang ajam, nggak mungkin. Maka ini adalah benar-benar wahyu dari Allah. Hal serupa ketika Nabi kemudian berbicara tentang kehidupan umat terdahulu, umatnya Nabi Syu'aib, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi
Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu barangkali orang-orang Yahudi Kristen akan mudah menyimpulkan atau mengkait-kaitkan dengan Israiliyat. Tapi kalau sudah bicara tentang sains, dari mana sumbernya? Jelas tiada lain kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, yang jelas hanya ayat-ayat Al-Qur'an di antara kitab suci yang ada di dunia ini yang bicara tentang persoalan-persoalan sains, astronomi, kemudian geologi, botani, persoalan-persoalan kimia, biologi. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa sangat ambisius sekali dan saya sangat senang. Dia hanya bicara masalah an-nabat. An-nabat artinya apa? Tumbuh-tumbuhan. Itu bisa dihasilkan skripsi S1 setebal 400-500 halaman. Ini hanya an-nabat saja, coba. Kata-kata nabat, tumbuh-tumbuhan. Inilah Al-Quran. Ya. Tidak ada kitab suci lain yang bicara tentang sains seperti itu. Jadi kata-kata nabat ini kalau diulas, jelaskan satu kata-kata tadi itu an-nabat, ya, sampai bisa 400 halaman lebih itu mahasiswa itu. Nah, menurut Miller, ayat ini menyinggung masalah ilmiah yang penemunya mendapatkan hadiah Nobel tahun 1973. Ayat ini menjelaskan teori The Big Bang yang membahas tentang awal penciptaan dunia, langit, dan bintang-bintang. Nah, ini monggo nanti mau dikaitkan dengan teorinya Pythagoras, api sentral tadi itu, nanti akan semakin jelas. Ya. Oke. Dia melanjutkan, bagian akhir dari ayat ini menyebutkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Ini adalah suatu keajaiban penciptaan alam yang baru dipahami oleh sains modern. Ilmuwan modern membuktikan bahwa sel hidup terbentuk dari sitoplasma atau zat separuh cairan lekat, sedangkan bagian inti sitoplasma bersumber dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bagaimana sains bisa menjelaskan ini semuanya? Dan ternyata apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam sains ini. Nah, dengan mempelajari ayat ini, Miller tidak percaya lagi klaim-klaim bohong yang menyebut Al-Quran sebagai buatan Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan menulis, ummi tadi itu, tiba-tiba bisa berbicara soal materi dan gas yang membentuk alam semesta. Tidak ada di wilayah Arab, ya, sekelompok orang atau tokoh yang bisa berbicara tentang hal-hal yang sangat canggih seperti itu. Akhirnya riset panjang Jerry Miller ini menyebabkan dirinya tunduk menerima Islam sebagai agama yang benar. Dia pun menegaskan bahwa dengan Al-Quran ini sebenarnya Allah telah menimpahkan kemuliaan pada umat Islam yang tak dimiliki oleh pemeluk agama lain. Oke. Nah, sedikit mari kita bandingkan dengan Bible ini. Pemaknaan Yahudi dan Kristen atas kitab suci tidak sama dengan umat Islam. Mohon maaf, ini saya kutip dari harian Kompas. Ada pengakuan semacam itu. Yahudi dan Kristen tidak mengenal ajaran tentang turunnya kitab suci. Saya tidak ngarang, ini saya ambil dari Kompas malah.
Tulisan-tulisan dalam Bible itu suci karena disucikan, bukan karena diturunkan Tuhan dari langit. Ya. Penulis dan penyuntingnya adalah manusia dengan segala keterbatasan pengetahuan dan bahkan kekeliruannya. Sehingga apa? Itu tadi ketika kita bicara An-Nisa 88, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Ya, ini Bible ditulis oleh sekian banyak orang. Ya, maka kemudian banyak pertentangan di dalamnya. Nabi Isa itu lahir tanggal berapa juga tidak jelas. Terlalu rumit untuk menjelaskan tentang bagaimana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Apa betul seperti yang disebutkan itu lahir pada hari Natal tanggal 25 Desember. Maka di sana kemudian Al-Quran berikan gambaran-gambaran yang lebih konkret tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Maryam alaihissalam kemudian harus mengasingkan diri dan kemudian faja'ahal makhadu, ya, merasakan rasa sakit untuk melahirkan, maka beliau bersandar di bawah pohon kurma, menyandarkan diri pada pokok pohon kurma. Nah, apa mungkin pada musim dingin yang sangat menggigil situ orang akan layah-layah di bawah pohon kurma pada saat musim dingin yang menggigil. Nah, inilah gambaran yang diberikan oleh Al-Quran. Oke, baik. Maka bandingkan dengan bunyi Al-Quran surat Al-Baqarah 79, fawailul lilladzina yaktubunal kitab bi aidim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyastaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ya. Nah, di sini. Maka disinilah ketegasan Al-Quran sebagai wahyu ilahi dengan segala kandungan-kandungan yang sangat luar biasa, saintifik, dan kemudian benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi kitab suci secara otentik. Turun dari Allah, prosesnya diketahui. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan itu orang membedakan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat Makkiyah. Mana yang turun di Makkah, mana yang turun di Madinah. Setiap ayat yang turun dalam konteks yang jelas, langsung ditulis, direkam, bahkan dihafalkan. Bapak tahu Al-Quran itu berapa halaman coba? Berapa halaman Al-Quran itu? Ya, kalau kita mengambil mushaf yang diterbitkan oleh Masjid Nabawi itu, ini menjadi standar berapa Pak Gunadi? Itu ada 604 halaman. Ya, 604 halaman dibagi menjadi berapa juz? 30 juz. Masing-masing juz itu 20 halaman, 20 halaman, 20 halaman. Ya, ini 20, iya insya Allah 20 halaman begitu. Nah, ini kemudian ya, turunnya ayat-ayat ini tadi ditulis, direkam dengan sangat luar biasa akurat sehingga tidak perlu diragukan lagi. Ya. Nah,
Nah, ini yang terbaru. Apa? Ya, Sophie Petronin yang sangat heboh belakangan ini karena terkait dengan apa? Presiden Prancis yang ternyata ya akhlaknya cukup bejat. Karena apa? Membawa lari gurunya yang selisih berapa? 25 tahun. Dia sudah kawin, sudah punya anak. Ya, dibawa lari untuk dikawini. Ya, subhanallah. Ya, tapi lebih bejat lagi karena dia membolehkan atau atas nama ekspresi, kebebasan berekspresi, ya, kartun Nabi Muhammad yang sangat menghinakan itu disebarluaskan di Perancis. Maka kemudian terjadilah gejolak di mana-mana. Ya, bahkan untuk membela itu ada seorang siswa yang berani memenggal gurunya. Walaupun dia dikejar dan dia ditembak mati oleh polisi, tapi dia membela kesucian nabinya. Nah, ini tadi ada sedikit cerita di ini. Ya, ada seorang Muslim di Perancis, ya, mampir di kafe warung kopi. Di seberang sana dia melihat orang yang kelihatan berjenggot, gitu. Kemudian, wah, sepertinya ini familiar dengan penampilan seperti ini. Didekatilah orang itu oleh orang Timur Tengah yang sedang bermukim di Perancis tadi. Didekati. Apakah Anda Muslim? Dia jawab, no, I'm not. Ya, I am a Jew doing research about Islam. Saya orang Yahudi yang sedang melakukan riset tentang Islam sini. Wah, terjadilah dialog yang hangat. Apa katanya? What are your finding about Islam? Dia bicara tentang radikalisme yang banyak dikaitkan dengan dunia Islam saat ini. Ditanyakan, so what's about your finding? Dikatakan bahwa ya, orang Islam akan sangat apa ini? Ya, akan sangat apa ya bahasanya ya? Akan sangat keras katakanlah. Kalau sudah nama baik nabinya dilecehkan. Ya. Kalau sudah kesucian nabinya dilecehkan, maka jangan tanya. Nah, ini menurut hasil penelitian seorang Yahudi dalam disertasi S3-nya tadi itu. Hal-hal lain barangkali bisa sedikit toleransi. Tapi kalau sudah nabinya disinggung, mereka tidak akan ampun lagi. Nah inilah maka kemudian ya peristiwa di Prancis sekarang ini, negara-negara Timur Tengah memboikot produk-produk Prancis, rasakno. Ya, nanti kita lihat seperti apa nanti. Padahal kondisi sekarang ini sudah sangat luar biasa porak-poranda ekonomi itu. Apalagi Prancis, Jerman ini sedang tinggi-tingginya penularan wabah Covid, naudzubillah. Dihantam oleh isu ekonomi seperti ini, maka ini bisa jadi kebangkrutan Prancis, bisa-bisa seperti itu nanti. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, Sophie Petronin, seorang biarawati berkebangsaan Prancis, bule murni, telah ditugaskan sebagai misionaris
di Mali selama 25 tahun. Dia ditawan oleh kelompok Islam di sana selama 4 tahun, namun dia diperlakukan dengan sangat hormat, tanpa pernah disakiti. Dia mengaku tidak pernah diperlakukan secara kasar, apalagi dilecehkan baik secara verbal maupun secara fisik. Presiden Prancis Emmanuel Macron atau Macron. Ya, Presiden Macron harus membayar 10 juta euro dan membebaskan 200 tahanan sebagai harga yang harus dia bayar untuk membebaskan Sophie Petronin. Macron pun harus menjemputnya di bandara, bak seorang pahlawan, ya, sebagai simbol keberhasilan dia membebaskan sang misionaris. Nah ini, sudah tua, sudah 75 tahun, tapi bully. Ya. Dia mengaku setelah usia 75 tahun dia baru masuk Islam. Ya. Ya. Nah, tetapi di luar dugaan sang presiden, ternyata di bandara itu Sophie menyatakan dirinya telah menjadi seorang muslimah dengan mengubah namanya menjadi Maryam Petronin, tidak lagi Sophie. Melalui Maryam Petronin, Allah telah mempermalukan sang presiden di hadapan rakyatnya. Presiden Katolik ini sering secara terang-terangan menampakkan kebenciannya terhadap Islam dan pernah mengatakan bahwa Islam adalah agama bencana dan pembawa krisis. Maryam Petronin tidak ingin menyatakan diri masuk Islam di Mali supaya tidak dituduh masuk Islam karena ancaman pedang. Dia melakukan itu saat dia sudah bebas di negeri Prancis untuk menyampaikan pesan kepada jutaan rakyat Prancis dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Nah, salah satu kutipan dari surat Maryam Petronin pada Presiden Macron menyebutkan, jadi untuk memperjelas posisinya tadi itu, dia menulis surat yang cukup panjang ditujukan pada Presiden Emmanuel Macron. Ya, saya menjadi tawanan orang Islam di Mali, tetapi mereka tidak pernah menyentuh saya dengan buruk dan perlakuan mereka terhadap saya adalah penghargaan dan penghormatan. Mereka biasa menawari saya makanan dan minuman. Mereka tidak pernah memaksa saya masuk Islam, tapi akhlak mereka sangat memengaruhi pandangan saya. Mereka selalu menyucikan diri dengan air dan melaksanakan sholat 5 waktu setelah puasa di bulan Ramadan. Orang Muslim di Mali memang miskin dan negara mereka juga miskin. Tidak ada menara Eiffel di sana. Tetapi mereka adalah yang paling bersih dari kita dan hati mereka paling murni. Inilah pengakuan Maryam Petronin. Dia ditawan. Ya, coba kalau yang ditawan itu orang Islam seperti apa? Ya. Tapi ini orang biarawati, misionaris, ditawan di negara Mali yang sangat terkenal sebagai negara yang banyak dikaitkan dengan teror. Tapi justru wanita Katolik ini diperlakukan dengan sangat hormat. Tidak pernah dilecehkan baik secara verbal maupun fisik, sangat dihormati. Nah, ini adalah agama Islam yang kalian perangi siang dan malam. Ini telah menggerakkan hati saya dan memenuhi pikiran saya. Saya tidak lagi melihat Perancis dengan keindahan glamornya. Mali adalah yang paling indah dari yang miskin, sederhana. Ya. Saya bahkan memutuskan untuk kembali lagi, tetapi setelah mengajak keluarga dan orang-orang yang saya cintai masuk Islam. Saya juga mengundang Anda, Presiden Macron, untuk masuk Islam
yang merupakan pesan dari semua nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam melewati Yesus Kristus dan diakhiri dengan Tuhan dari seluruh umat manusia, khairul anam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah seruannya pada Presiden Macron tadi itu. Nah, baik, kita kembali pada ini. Hidayah itu harus diupayakan untuk bisa kita terima, ya. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, al-haq, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka bagi mereka yang ingin beriman, silakan beriman, dan bagi mereka yang ingin kafir, silakan menjadi kafir. Apa artinya ini? Pilihan. Ya, hidayah itu adalah pilihan. Ya, iman itu adalah pilihan, bukan paksaan. Ya, tapi kenyataannya bagaimana? Ya. Dulu kita punya menteri agama yang cukup menakutkan. Siapa? Alam Shah, Prawira Negara. Bagi bapak yang senior tentu ingat sosok ini. Ya, dia cukup menggegerkan dengan sebuah statement karena saya nggak pernah masuk Islam. Ya. Mengapa? Karena sejak kecil saya sudah Islam. Saya nggak pernah menjadi non Muslim, maka ya saya nggak pernah masuk Islam. Apa maksudnya ini? Ya inilah, kita beruntung bahwa kita lahir di lingkungan keluarga yang Muslim, ya. Keluarga lingkungan yang Muslim ini telah menjadi bagian dari keberuntungan kita, sehingga kita lahir dalam suasana Islam, sudah langsung masuk Islam, ya, tanpa mengalami kesulitan apapun, ya. Kita dihitan dengan sukarela bagi yang bapak, ya. Ada yang dipaksa dulu hitanya. Ada apa enggak? Ya insya Allah enggak ya. Semuanya begitu memasuki usia remaja ini, ya, pengen segera dihitan. Padahal ketika dihitan itu apa artinya? Dia sudah mencapai usia akil balik. Apa artinya akil balik? Ketika orang sudah mencapai tingkatan optimal dalam menggunakan akalnya. Modal untuk bisa mendapatkan beban kewajiban taklif ini adalah akil balik. Oke. Hidup pada hakikatnya adalah Allah menurunkan Islam untuk manusia yang telah dibekali akal. Dengan akal itulah manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Mengapa bisa ada yang mukmin? Mengapa bisa ada yang kafir? Inilah karena potensi akal yang diberikan oleh Allah pada manusia. Dengan akal itu pula Allah memberi hidayah dan kesesatan. Tidak mungkin hidayah akan berguna pada kita kalau kita nggak bisa berpikir. Hidup pada hakikatnya adalah pilihan, namun bila hidup ini adalah pilihan, lalu bagaimana dengan takdir dari Allah? Tidak sedikit manusia jadi bingung dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Hidayah dalam Al-Quran sedikitnya mempunyai 3 makna. Hidayatul khalqi, hidayatul irsyad wal bayan, kemudian hidayatul taufik. Ya. Hidayatul khalqi, hidayah yang datang bersamaan dengan penciptaan manusia, terutama akal yang memiliki kemampuan berpikir dan memahami hakikat sesuatu. Melalui akal inilah manusia memiliki kebebasan kehendak dan memilih. Dengan akal ini pula manusia berpotensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Nah, ada pilihan, bisa memilih. Manusia bisa memilih. Ya, kemudian hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan diutusnya Rasulullah kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dan diutusnya Rasulullah. Dua hal yang menyertai al-irsyad wal bayan. Keduanya merupakan tuntunan yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk bisa menjalani kehidupan mereka di dunia dengan baik. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Rasulullah diutus untuk menerima wahyu. Kemudian wahyu ini perlu dijelaskan, perlu dijabarkan, perlu dicontohkan. Maka ketika kita sholat, pedomannya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat nggak usah didefinisikan yang rumit-rumit, ya. Bagaimana memulai sholat dengan niat, dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Bagaimana baca Al-Fatihahnya? Seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Gerakannya bagaimana? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka apa? Disinilah Rasulullah menjelaskan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahui ajaran agama yang sebenarnya. Ya. Nah, kembali pada tadi. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa bedanya ini kira-kira ini? Ya. Sekali lagi hudan linnas ini universal, semuanya, baik dia itu beriman atau tidak beriman, semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan, yang berbuat jahat akan mendapatkan balasan atas kejahatannya, baik dia beriman maupun tidak beriman. Nah, terus apa bedanya? Nah, gitu. Ya, ya. Nah, di sini tentunya perlu kita perjelas. Ya. Kita tahu bahwasanya berbuat baik itu menjadi pemahaman setiap manusia, beriman atau tidak beriman. Kejujuran itu juga universal. Siapapun orangnya, berbohong adalah kejahatan. Semua manusia paham dan menghindari kebohongan. Itu yang sesuai dengan norma. Maka apa sekarang bedanya orang Islam dan orang non-Islam ketika menjalankan kewajiban tindakannya tadi itu? Nah, orang Islam maka arahnya adalah hudan lil muttaqin, yang ini menuju pada apa? Faulaika humul muflihun. Ya. Faulaika humul muflihun. Hidayah yang diberikan oleh Allah pada orang Islam adalah untuk mencapai al-falah, keberuntungan. Sedangkan hidayah pada ini adalah secara umum saja bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan yang baik. Dulu pernah ada tokoh namanya Ahmad Wahib, ya, mungkin Pak Heru paham ya, Ahmad Wahib di Jogja pernah bikin geger tahun-tahun 70-an ya. Dia hidup di lingkungan orang Katolik, kos di rumahnya orang Katolik, bahkan di asrama Pak, di asramanya orang Katolik Pak ya. Ya. Kemudian dia membuat tulisan-tulisan namanya buku harian, ya, buku harian yang kemudian diterbitkan oleh
kawan-kawannya, Johan Effendi, nah lain, ada kata pengantar dari Profesor Motiali waktu itu, pergolakan pemikiran dalam Islam, begitu Pak? Pernah baca Pak ya? Ya. Pergolakan pemikiran dalam Islam. Salah satunya itu menuliskan, apakah Tuhan mentolong kira-kira untuk tidak memberi surga pada orang yang sebaik itu. Salah satu kutipan yang saya ingat waktu itu. Karena dia diasuh, dipelihara oleh orang Katolik tadi itu. Gimana jawabannya Bapak kira-kira? Kalau saya gampang. Kinten-kinten lek sampean niki purun apa mboten teng surga kula? Jawabannya gimana? Lah apa surgamu luwih apik timbang surgaku kira-kira? Saya ngarang sendiri itu. Kalau kita menawarkan ya, Denmas kinten-kinten sampean purun apa mboten mlebet teng swarga kula? Lah nyapa enggak kowe sing gelem yang mlebu swargaku? Kira-kira gitu, kan. Ya apa enggak kira-kira? Nah iya. Nah, ini. Kenapa enggak kamu saja yang ikut surga saya? Mengapa saya harus ikut surga kamu? Ya. Saya membayangkan jawabannya akan seperti itu. Pertama. Yang kedua, Allah Maha Adil. Siapa berbuat kebaikan akan dapatkan balasan atas kebaikannya, dan siapa yang melakukan kejelekan akan dapatkan balasan atas kejelekannya. Berimankah dia atau tidak? Maka kemudian ketika mereka berbuat baik, berjasa luar biasa, ada yang katanya datang ke pondok kemudian memberikan sumbangan. Setelah dikasih kopiah, sarung, dan dikalungi serban, datang membawa amplop agak tebal atau sangat tebal kira-kira. Gimana itu? Dapat pahala apa enggak itu? Ya, jelas dia dapat pahala berupa apa? Pujian dari orang-orang yang menerimanya. Ya, penghargaan yang diberikan oleh mereka yang dibantu. Ya apa tidak? Ya sudah. Ya. Terus bagaimana? Kita banyak menggunakan alat-alat berbagai macam seperti ini gimana? Ya. Ini kebetulan banyak tulisannya Arab, tapi ini adalah Eser. Kenapa bukan Al-Athir begitu ya? Kalau Al-Athir barangkali produk Arab. Tapi sampai hari ini kalau kita nggak punya ya produk-produk elektronik ya dari Timur Tengah. Alat-alat elektronik kita itu dari mana? Asia Timur. Ya, mulai dari Acer sampai Samsung, sampai ini yang Samsung yang baru meninggal bosnya kemarin itu. Ya. Nah itu bagaimana? Kan berjasa sangat luar biasa itu. Mereka sudah mendapatkan penghargaannya. Di mana? Di dunia ini. Dalam bentuk apa? Banyak sekali keuntungan material yang sangat luar biasa. Ya. Penghargaan sampai pada hadiah Nobel, penghargaan akademik tertinggi dalam berbagai bidang, ekonomi, perdamaian, sastra, kimia, biologi, kedokteran, astronomi, fisika, dan sebagainya. Penghargaannya sangat luar biasa. Yaitu hak mereka. Itulah Allah memberikan ini. Nah, terus bagaimana? Besok di mana itu posisinya setelah akhirat? Pertanyaan pertama, mereka percaya pada akhirat apa enggak? Mereka percaya pada hari kiamat apa enggak? Sebab mereka hanya mempercayai apa yang ada di dunia ini. Selamat bukan? Ya sudah selesai. Jadi tulang belulang, hancur, tanah, selesai. Ya itu saja. Ya. Saya mau ke Jakarta. Ada orang yang ini.
wong koyo ngono yang Jakarta, ya. Kemudian orang tadi ikut bagaimana? Ya, dia selalu tidak yakin kalau saya bisa berangkat ke Jakarta, punya duit untuk naik kereta atau naik pesawat. Nah, terus gimana? Ya sudah. Nah, inilah kalau orang nggak beriman, yang nggak bisa sampai ke sana. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian buat mereka di akhirat. Bagian mereka sudah diberikan utuh penuh di dunia. Selesai. Udah. Ya. Nah ini. Lah inilah maka bedanya orang mukmin dengan orang yang tidak beriman apa? Tadi itu hudan lil muttaqin, ya. Faulaika humul muflihun. Mereka lah yang akan dapatkan keberuntungan. Nah, artinya apa di sini? Orang Islam sendiri juga di dalam menjalani kehidupan pun dituntut untuk selalu bisa berjalan sesuai dengan petunjuk tadi itu. Ada orang Islam yang dalam menjalani kehidupan sakarepe dhewe, ya, tidak mengikuti jalur, tidak mengikuti petunjuk. Ada apa tidak? Banyak, masih banyak. Nah ini masalahnya. Ya. Maka di sini dakwah harus terus-menerus dilakukan. Kita harus saling mengingatkan, kita harus saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nah, di situ pentingnya. Maka di sini pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Tidak yang pengajian wabot tiram, jak rapat organisasi wabot tiram, ya, tidak jamaah yo abot tiram, ya. Mengapa kok abot? Nah ini, mayyuritillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jika Allah menghendaki orang itu untuk dapatkan petunjuk, maka bagaimana? Dijadikan dadanya tadi itu longgar, senang untuk menjalankan perintah agama Islam. Wa may yurid ayyidillahu yaj'alhu sadrahu dhayiqan harajan. Sebaliknya, kalau orang itu dikehendaki untuk menjadi sesat, maka dia akan merasa sangat berat untuk menjalankan perintah agama. Nyapa sholat yang masjid nang omah ya oleh, gitu kan? Ya. Dia pengen masuk surga sendiri, ya. Sing liya gak ruh, gak peduli, ya. Padahal perintahnya apa? Warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya itu? Bersujudlah bersama orang-orang yang berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bersama-sama tidak tak rukuk dewi, tak salat dewi. Aku harap mlebu surga dewi. Nah, nggak boleh, Islam nggak seperti itu, ya. Warka'u ma'ar raki'in. Berrukuklah artinya berjamaah, harus berjamaah, harus hadir dalam pengajian-pengajian. Untuk apa? Supaya kita selalu berada dalam ihdinas siratal mustaqim tadi itu. Ya. Baik, jadi ini Bapak Ibu-ibu, hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan, kemudian dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Al-falah, ya, faulaika humul muflihun, itu hanya lil muttaqin, bukan linnas. Ya. Bukan linnas. Linnas tadi itu sudah jelas, ya. Bagaimana orang bisa menjalani kehidupan yang enak, yang bagus, ya, dalam tatanan politik, tatanan sosial ekonomi, tatanan pertahanan dan lain sebagainya. Manusia bisa menemukannya sendiri. Oke, mereka bisa membuat sistem hukum, membuat sistem ekonomi, sistem
politik, pemerintahan, ya, dan itu berjalan baik, ya. Negara-negara maju di Eropa, ya, kemudian juga New Zealand, Australia, kehidupan sosial politiknya sangat bagus. Ini adalah bagian dari hutan linnas, ya. Maka muncullah sebuah penelitian tahun 2010 yang lalu oleh 2 orang ilmuwan Amerika, kalau melihat namanya itu sebenarnya orang dari Iran barangkali, ya. Judulnya adalah How Islamic Are the Islamic State, ya. Seberapa Islamkah negara-negara Islam tadi itu? Ternyata bagaimana ketika parameter yang digunakan untuk mengukur Islamicity-nya tadi itu, kemudian berusaha, kemudian sistem politik, kemudian pemilu, kemudian sistem pergantian kepemimpinan, ya, pemilu tadi itu, kemudian tertib sosial dan lain sebagainya. Ternyata negara-negara Islam itu jeblok nilainya. Yang paling tinggi nilainya hanya Malaysia, itu pun pada urutan 34. Yang paling tinggi mana? Justru Denmark, Luxembourg, New Zealand, termasuk Singapura. Tatanan sosial politiknya sangat bagus. Islam justru, negara-negara Islam Timur Tengah justru sangat jeblok sekali. Nah, oke, ini kenyataannya. Tapi ingat, tadi itu tentang Maryam Petronin tadi itu. Walaupun keadaannya seperti itu, justru di Mali, negara miskin yang tidak punya menara Eiffel, jangankan menara Eiffel, ya, Monas saja mungkin nggak punya dia, ya. Tapi justru disitulah seorang Maryam Petronin menemukan hidayah, menemukan kebenaran. Ya, inilah kita harus tahu. Hudan linnas, Bapak Intan Hudan, kemudian hudan lil muttaqin tadi itu, ya, hudan lil muttaqin, yang ujungnya adalah faulaika humul muflihun tadi itu. Oke, hidayah taufik merupakan bentuk persetujuan atau kemudahan. Nah ini, persetujuan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah ketika seorang menjalani aktivitas mentaati perintah Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Ya. Kadang-kadang kita itu wabut, ya, menjalani perintah agama, menjauhi larangan agama itu. Ketika manusia melaksanakan ketaatan pada Allah secara maksimal, maka Allah pun akan memberikan taufik kepadanya agar ia dapat menjalankan ketaatan itu dengan lebih mudah. Nah ini tadi ayat yang saya singgung, Al-An'am 125. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yuridillahu ayyatihi yasrah sadrahu lil Islam wa ma yurid ayyadillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alur rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Ya. Ayat ini saya kira sudah cukup sering saya bahas di depan Bapak Ibu di beberapa kesempatan, ya. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuknya, maka dijadikan dadanya, hatinya lapang, senang untuk Islam, ya. Tadi itu, ya. Inilah taufik. Betapa beratnya kita harus bangun pagi-pagi jam 3. Sekarang ini subuhnya jam 4 kurang seperempat. Artinya jam 3 kita harus bangun, ya. Prakteknya saya bangun jam 3 itu nunyak-nunyak sampai ke masjid tinggal 5 menit sebelum qomat. Aduh,
Ya, ya inilah. Tapi ketika kita itu menyadari betapa nikmatnya orang yang bisa berjamaah sangat luar biasa. Enggak ada yang berat, enggak ada yang membuat kita gelisah, ya susah, enggak. Gitu. Ya. Kalau kita ikut berjamaah masuk susah gitu. Insya Allah enggak. Guwetun mau aku nyapo jamaah, ada apa enggak kira-kira? Ya? Guwetun aku kok enggak melok jamaah, malah itu yang betul. Ya, insya Allah begitu. Guwetun aku nyapo to jamaah nang barang itu. Ya. Nah, kalau itu barangkali wa mayurid ayudzillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, barangkali itu. Ya. Nah ini, karena ya sa'atu fis sama, seperti dipaksa untuk menanjak ke langit gitu ya. Nggih, Bapak bisa ini ya, bayangkan kalau naik gunung. Semakin tinggi, oksigen semakin tipis. Nah, jantung kita harus bekerja, paru-paru kita harus bekerja lebih keras lagi. Ya. Nggih, yang suka hiking, naik gunung tentu merasakan itu. Nah inilah gambarannya kalau orang tadi itu lam yasrah sadrahu lil Islam, belum dibuat dadanya lapang untuk menerima Islam. Jak poso, kok poso maneh? Lagi wingi posoku, saiki wis poso maneh. Nah ini, saiki wis mulut, badhe mulut. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, poso maneh. Nah ini, ya. Ini menjadi inilah orang kalau ini. Tapi kalau yasrah sadrul Islam bagaimana? Kita hitung puasa tinggal berapa bulan lagi ya. Siap-siap untuk ini semuanya. Nah, insya Allah begitu. Tidak ada waktu yang sia-sia dalam hidup ini. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak diberikan pada malaikat atau makhluk Allah yang lain. Kemuliaan itu berupa akal dan potensinya untuk memilih secara bebas apakah dia mau memilih jalan baik atau jalan yang buruk. Kemampuan akal untuk berpikir ini menjadikan manusia yang sudah balik, nah itu optimal akal pikirannya terkena taklif. Taklif adalah pembebanan, artinya tanggung jawab untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Proses keimanan ini menjadi mungkin karena akal mampu mengakses tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, baik yang bersifat akliyah maupun nakliyah. Nah ini, jadi karena usia akil balik sekarang itu umur berapa ya? Kayaknya anak-anak sekarang, laki-laki perempuan itu sudah semakin cepat dewasa, cepat matang begitu ya, bandingkan dengan ketika saya masih anak-anak dulu, ya. Karena apa? Faktor sosial budaya, teknologi, pengaruh media massa, ya. Nah ini, maka apa? Inilah kemampuan, dengan kemampuan akal yang sudah optimal tadi itu seorang manusia harus menerima tanggung jawab untuk menjalani perintah agama. Lebih penting lagi di sini, mampu mengakses tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, baik bersifat akliyah maupun nakliyah. Yang bersifat rasional, mana yang baik, mana yang buruk. Nakliyah, perintah-perintah agama seperti tertulis dalam kitab suci, diajarkan dalam sunnah. Ya, pada saat akal manusia mengakses wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, bisa terjadi tiga kemungkinan. Apabila dia menggunakan akalnya dengan maksimal dan benar, maka dia akan menjadi seorang muslim yang akan menjadikan wahyu menjadi petunjuk bagi jalan hidupnya. Kemungkinan kedua, apabila dia menolak wahyu, maka dia akan menjadi kafir karena mengingkari bukti-bukti yang jelas. Yang ketiga, apabila dia setelah menggunakan akalnya lalu mengambil wahyu dengan memilah serta menerimanya dengan setengah hati,
maka ia akan menjadi munafik karena secara zahir dia tampak seperti orang mukmin, tapi dalam batin mereka menolak. Nah ini, jadi inilah pilihan-pilihan tadi itu. Fan syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Ya. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Wa man syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang diberikan oleh Allah dengan kapasitas intelektual yang telah diberikan pada manusia tadi itu. Silakan, ini kenyataannya. Ya, ketika dia mampu menggunakan akalnya dengan maksimal dan benar, menerima wahyu, mengimani kebenaran wahyu, maka dia akan menjadikan wahyu sebagai petunjuk jalan hidupnya. Dan inilah al-falah tadi itu, faulaika humul muflihun tadi itu. Nah, apabila dia menolak, lah inilah man syaa'a fal yakfur, itu artinya di situ. Kalau mau kafir silakan aja kafir. Nah, begitulah kalau dikasarkan ya. Menolak wahyu maka dia akan menjadi kafir karena mengingkari bukti-bukti yang jelas. Nah, kemudian yang ketiga, munafik. Sudah tahu ini yang benar seperti ini, tapi dia kemudian masih milih-milih, ya, menunjuk mengikuti siapa bolonya. Kalau bolonya orang iman, ya beriman. Kalau besok kembali pada kawan-kawannya yang tidak beriman, ya ikut yang sana. Dari ketiga kelompok di atas, yang akan mendapatkan taufik hanyalah golongan pertama, orang-orang muslim. Selain itu, kafir dan munafik tidak akan mendapatkan taufik atas hidayah Allah SWT. Terkait dengan hidayah dan takdir telah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim berikut ini. Kunna fi jinazatin fi baqi al-gharqat fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'atna haulahu wa ma'hu mahsiratun fanakasa faja'ala yanquthu bi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nari wa illa wa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Qala faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nadau al amala. Faqala man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqawati fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Faqala i'malu fakullun muyassarun amma ahli sa'adati fa yuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahli syaqawati fa yuyassaruna li amali ahli syaqawah. Thumma qara'a fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiru lil usra. Artinya, kami sedang mengiringi jenazah di Baqi al-Gharqad, Baqi kuburan di Madinah, ya, yang sudah pernah ke sana tentu tahu posisinya. Lalu datanglah Rasulullah SAW menghampiri kami. Beliau segera duduk dan kami pun ikut duduk sekeliling beliau. Ketika itu beliau memegang sebatang tongkat kecil. Beliau menundukkan kepalanya dan mulailah membuat goresan kecil di tanah dengan tongkatnya. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun dari kamu atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali telah Allah tuliskan kedudukannya di surga atau di neraka, serta apakah dia sengsara atau bahagia. Maka seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir dan meninggalkan usaha? Ya. Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang berbahagia, maka ia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang berbahagia.
Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang sengsara, maka ia akan mengarah pada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan, beramallah karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang bahagia. Adapun orang-orang sengsara, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang sengsara. Muyassarun tadi itu. Kemudian beliau membaca Al-Quran surat Al-Lail 5 tadi itu. Fa amman ata wa taqwa wa sadaqa bil husna fa sanuyassiru lil yusra. Ini. Jadi di sini artinya apa? Kita harus berusaha untuk maka penting di dalam Islam itu ajaran mengendalikan nafsu, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pentingnya ke sana supaya orang lebih mudah untuk ini. Di bagian belakang nanti akan kita lihat ya. Hidayah itu harus dijemput. Ya. Tidak hanya menunggu, harus dijemput dengan berbagai cara. Ya. Jangan mengharap Anda akan menjadi orang baik-baik kalau lingkungan Anda adalah para penjahat, pencuri, lingkungan sosial yang bobrok. Orang akan mudah mendapatkan petunjuk kalau tinggal di lingkungan orang baik-baik. Disinilah pentingnya dakwah Muhammadiyah. Tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi sarang kejahatan harus menjadi perhatian kita. Langkah idealnya adalah di sana menjadi tempat membangun amal usaha Muhammadiyah. Dirikan mushola. Apa? Pertama-tama jelas ini sangat berat. Tapi ketika kita terus mengembangkan ini, maka apa? Ini menjadi embrio untuk mengeliminir lingkungan sosial yang bobrok tadi itu. Dalam salah satu tulisan saya yang saya posting pada bulan Ramadan yang lalu tentang defisit keagamaan, bagaikan sebuah kanvas, ya. Ketika warna gelap yang dominan, maka warna cerah akan hilang. Maka dari itu, disinilah kita harus memberikan warna cerah, ya, pencerahan. Lingkungan-lingkungan yang memang menjadi sumber kebobrokan moral, bagaimana ini menjadi garapan kita? Sana kita dirikan mushola. Mushola adalah tempat untuk mengembangkan kebajikan. Supaya orang sekitarnya bagaimana? Semakin mudah untuk belajar ngaji, belajar sholat. Kalau lingkungan kita sudah banyak yang sholat, kalau ada orang yang tidak sholat bagaimana? Ada satu keluarga yang tidak sholat, gimana? Sungkan, isin. Wis tak melok-melok belajar sholat. Ini tujuannya. Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya aturkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya pada kita semuanya untuk selalu berada pada jalan yang diridhoinya, jalan yang akan membawa kita pada keberuntungan di dunia hingga yaumil akhir kelak. Faulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.